Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum ila hadha channel. Selamat datang kembali di channel Akhi Ferdinand. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, kita sudah bertemu di pertemuan kedua, yaitu dalam pembelajaran Aqaid atau Usuluddin ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran atau materi yang di pertemuan sebelumnya. Untuk yang belum melihat materi di sebelumnya, nanti cek di link deskripsi, nanti saya akan ngasih link ya. Langsung saja. Oh ya, sebelumnya yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, biar saya semangat lagi untuk membuat video ini ya. Kalau ingin request kesalahan ataupun kurang dalam penyampaian, boleh silakan komentar di bawah. Silakan komentar, tidak apa-apa. Dan jangan lupa nanti mengisi absen dengan menyertakan namanya di kolom komentar. Oke, langsung kita ke materi. Let's go. Baik, kita sudah ke materi ya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah bersama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke mukjizat kemarin sudah ya. Setelah manusia mengerti mukjizat sudah juga. Baik, kita buka halaman selanjutnya, yaitu pada halaman 62. Nah, pada halaman 62, kedatangan mukjizat. Apabila orang banyak tadi mendustakan para rasul dan mengejek serta mendurhakainya, maka Allah memberikan mukjizat yang dapat menolak tuduhan mereka dan menutup mulut mereka yang hanya menuduh tidak ada bukti. Jadi setelah kedatangan mukjizat ini adalah menolak tuduhan dari kaum Quraisy ya, yang menolak bahwasanya engkau adalah nabi, engkau adalah rasul ya. Maka menolaknya dengan bukti. Apa itu buktinya? Yaitu adalah berupa mukjizat. Contohnya Nabi Musa adalah ketika Nabi Musa mempunyai tongkat ya, maka berubahlah tongkat itu menjadi ular, dan tongkat itu juga bisa membelah lautan. Nah, itu adalah cara menolak tuduhan dari kaum Quraisy tadi ya. Maka dari itu, pada tiap-tiap kedatangan mukjizat tentu samaan dengan tantangan, yang maksudnya meminta kepada orang yang mendustakan supaya membuat atau mengadakan seperti mukjizat tadi, jika sekira merasa dapat, dan supaya mereka mengetahui dan mengerti bahwa mereka tidak akan dapat. Setelah kedatangan mukjizat ini, mereka tidak akan dapat memiliki apa yang dimiliki oleh rasul tadi, apa yang dimiliki oleh nabi tadi, yaitu berupa mukjizat ya. Apabila mereka tidak dapat dan telah terbukti bahwa mereka tidak akan pernah dapat, maka jelaslah mereka itu kalah hujjahnya, dan nyatalah kebenaran para rasul, lagi tampak perbedaan yang baik dengan yang batil ya. Setelah mereka kaum Quraisy yang menolak tadi bahwasanya rasul ya, atau nabi ini adalah rasul ya, mereka tampak jelas tidak dapat menolak ya, dan nyatalah kebenaran rasul tadi dengan berupa mukjizat yang diberikan kepada kaum Quraisy tadi. Sehingga mereka tahu bahwasanya mereka tidak dapat menolak
dan tentu menerima apa yang sudah terjadi tadi setelah pembuktian adanya bahwasanya Nabi itu adalah Rasul, bahwasanya Rasul itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah Allah memberi tanda persaksian bagi kebenaran para rasul dengan tidak dapatnya orang-orang memperbuat seperti mukjizat itu. Maka orang-orang lain, orang-orang biasa ya, tidak dapat meniru seperti mukjizat yang dimiliki oleh Rasul tadi. Ya, tidak semua orang dan tidak ada orang-orang yang biasa memiliki mukjizat tersebut. Nah, itu adalah suatu kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul tadi. Ya, mukjizat itu tetap menjadi bukti kebenaran meskipun masih ada orang yang memungkiri adanya orang-orang yang ingkar akan kebenaran setelah adanya bukti itu tidak akan mengurai kebenaran para rasul. Nah, ya, mukjizat itu benar adanya. Banyak orang yang masih memungkiri adanya mukjizat tersebut, ya. Kebenaran setelah adanya bukti dan ia tidak akan mengurangi kebenaran para rasul. Jadi masih banyak orang yang masih tidak percaya adanya mukjizat, adanya rasul tadi, ya. Tapi sampai sekarang orang yang sudah beragama Islam percaya akan adanya mukjizat dan percaya akan adanya rasul. Ya, itu adalah setelah kedatangan mukjizat. Baik, kita lanjut lagi di situ perbandingan dengan sihir. Nah, ini mukjizat dan sihir. Ada perbedaan mukjizat dan sihir. Mukjizat ini dari mana datangnya? Mukjizat ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perbedaan lagi, yaitu adalah sihir. Sihir ini apa ini sihir, ya? Sihir ini hampir sama seperti mukjizat, cuma dapatnya berbeda. Nah, sihir ini adalah datangnya dari syaitan, ya. Contoh sihir ini adalah digunakan hal yang tidak ada gunanya, merubah wujud manusia menjadi ayam, merubah tidak ada makanan menjadi makanan, ya, merubah miskin menjadi kaya. Itulah sihir tadi, sihir yang datangnya dari syaitan. Tapi kalau ketika adanya mukjizat, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gunanya apa? Untuk pembelaan Rasul. Ketika kaum Quraisy menyerang Nabi atau Rasul, maka dengan pembelaan tadi datanglah mukjizat tadi yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, itu adalah perbedaan sihir dan mukjizat. Diingat itu ya, ada perbedaan sihir dan mukjizat. Samakah mukjizat dengan sihir? Tidak, ya, tidak sama sekali, tidak sama. Bukanlah perkasa yang mengalahkan segala tenaga manusia, karena banyak sekali manusia yang dapat mempelajari dan memperdalam ilmu sihir sehingga dapatlah ia muncul menjadi tukang sihir. Nah, ya, ini tukang sihir. Akan tetapi mukjizat tidak akan ada yang mampu memperbuat atau menirunya. Bahkan semua orang pun bersama-sama tidak akan dapat membuat serupa atau sama dengan mukjizat itu. Ya, kalau sihir ini kita bisa meminta tak tolong, ya, bisa orang menirunya. Tetapi kalau mukjizat ini adalah suatu kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kita meminta, ya Allah minta saya mukjizat, tidak bisa. Ya, itu adalah pada zaman Nabi, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya. Bahkan semua orang pun bersama-sama tidak akan dapat membuat serupa atau sama dengan mukjizat itu. Tidak bisa manusia menyerupai mukjizat para rasul. Pada zaman Firaun, mukjizat Nabi Musa alaihissalam pun disangka sihir Nabi Musa. Tetapi jauh lebih menakjubkan dari sihir yang terkenal pada masa itu, sehingga Firaun berkata,
wahai sekalian tukang sihir, Musa ini hanyalah guru kamu sekalian yang mengajarkan sihir kepada kamu sekalian. Tetapi semua ahli sihir ketika itu tidak dapat meniru apalagi mengatasi perbuatan Nabi Musa alaihissalam yang sebagai mukjizat tadi. Nah, ya, menunjukkan bahwasanya menyangka Firaun atau kaum-kaumnya menyangka bahwasanya Musa ini menggunakan sihir. Ya, jadi sihir ini dapat ditiru, tapi mukjizat ini tidak dapat ditiru. Nah, di situ juga ada perbedaan. Ketika Nabi Musa mempunyai tongkat dan tongkat itu berubah menjadi ular, nah disitulah Firaun dan kaum-kaumnya mencoba menyangka itu adalah sihir dan mereka ingin mencobanya sehingga mereka mau menyerupai apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ternyata kaum Firaun tadi tidak dapat menirunya. Maka disitulah letak kebesaran Allah bahwasanya mukjizat ini tidak dapat ditiru oleh manusia biasa. Nah, seperti itulah. Dengan ini nyatalah perbedaan antara sihir dan mukjizat. Nah, ya. Sampai situ dulu penjelasan dari ini. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Kita akan melanjutkan lagi materi dari macam-macam mukjizat. Oke. Terima kasih. Kalau tidak paham nanti boleh berkomentar ya. Kita masih materi dulu ya. Nanti kita selesaikan bab 3 ini, nanti baru kita coba latihan ya. Oke, kita kembali ke closing. Nah, alhamdulillah sampailah kita di penghujung ya. Begitulah dari inti dari semua ini ya. Adanya mukjizat, adanya sihir ya. Mukjizat itu sudah saya jelaskan tadi. Mukjizat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sihir itu datang daripada syaitan. Ya, jadi bagaimana manusia memiliki sihir? Manusia memiliki sihir, tentu dia ada yang membantu di sana. Ya. Baik. Mungkin itu saja. Kalau sekiranya nanti masih kurang paham, oh ya, jangan lupa biar lebih enak mendengarnya pakai headset atau handsfree ya, biar lebih enak. Tinggal sedikit lagi ini untuk materi bab 3. Tidak banyak ini ya. Tidak banyak. Jangan lupa dengarkan penjelasan ini dengan baik supaya nanti bisa mengerjakan latihan dengan baik juga ya. Dan kita akan ulangan juga ya, tapi ulangannya masih daring. Untuk itu belajarlah dengan giat, semangat ya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد